Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 8 akan mereview bab dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Auliani Matutu Laila dan teman saya Surya Rahmadi Nursanio dan teman saya. Baik, di sini kami akan mereview dari bab pertama, yakni yang pertama yaitu materi tentang perekonomian Indonesia. Menurut teman saya, apa yang kamu tahu tentang perekonomian Indonesia? Perekonomian Indonesia itu merujuk pada aktivitas ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Bisa mencakup juga seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Baik, menurut kamu apakah ada masalah tentang perekonomian Indonesia di sekitar lingkungan Anda? Banyak. Contohnya seperti Ketimpangan ekonomi, pengangguran, defisit anggaran, seperti itu. tadi yang salah satu disebutkan yaitu tentang pengangguran nih. Untuk di zaman sekarang mungkin menurut kalian pengangguran sudah tidak asing lagi di sekitar kita. Menurut kalian apa sih yang jadi penyebab banyaknya pengangguran di lingkungan sekitar ini? Mungkin karena pendidikan banyak yang itu Kurangnya, belum meratanya pendidikan. Karena ya mungkin ekonominya atau karena saya tahu. Ya, mungkin pengangguran ini menjadi salah satu topik yang harus pemerintah tangani ya untuk agar perekonomian Indonesia ini bisa seimbang nantinya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu tentang materi desentralisasi ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi ekonomi itu? Proses di mana kekuasaan atau pengambilan keputusan itu dipindahkan dari otoritas pusat ke tingkat yang lebih rendah seperti ke pemerintahan menuju ke daerah atau swasta atau ke individu gitu. Baik, berarti dalam struktur pemerintahan itu kan ada tata kelola pusat sampai bagian-bagian di bawahnya nih. Nah, untuk desentralisasi ekonomi yang tadi sudah dijelaskan definisinya, berarti kan ada pengaruh atau keterkaitan dalam pemerintahan. Nah, apa sih keterkaitan antara desentralisasi ekonomi terhadap tata kelola pemerintah di Indonesia? Desentralisasi ekonomi itu dan tata kelola pemerintahan itu memiliki dua konsep yang saling terkait namun berbeda. Desentralisasi ekonomi itu mengacu pada proses di mana kebijakan ekonomi seperti investasi dan alokasi sumber daya dipindahkan dari pusat ke pemerintah daerah atau sektor swasta. Sedangkan tata kelola pemerintahan itu pemerintah mengelola dan mengatur urusan publik termasuk pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Keduanya itu memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seperti apa? Kalau desentralisasi ekonomi itu memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan ekonominya sendiri, yang mana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan antara daerah. Sedangkan dalam tata kelola pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, tetapi juga memerlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari penyalahgunaan. Baik, berarti dari keterkaitan antara desentralisasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan di sini menghasilkan beberapa dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya ada materi tentang privatisasi. Nah, di sini tuh apa sih definisi dari privatisasi itu sendiri? Privatisasi itu salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset pemerintah ke pihak swasta.
Eh, dari contoh privatisasi itu ada privatisasi BUMN yang mana pemerintah itu menjual sahamnya kepada beberapa bank, itu bisa. Terus privatisasi dalam konteks ekonomi Indonesia juga menghadapi beberapa dilema. Di satu sisi, privatisasi itu bisa membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan serta menarik investasi asing. Namun, ada juga kekhawatiran akan hilangnya kontrol negara terhadap sektor vital seperti energi dan infrastruktur, serta munculnya monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen. Baik, berarti tadi beberapa pengaruh privatisasi dan di dalam privatisasi dalam perekonomian Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang globalisasi. Apa yang Anda ketahui tentang globalisasi? Globalisasi adalah proses yang menjadikan dunia semakin terhubung dan saling bergantung melalui pertukaran informasi, barang, jasa, budaya, dan teknologi. Dalam konteks ini, batas-batas geografi dan nasional menjadi semakin kabur, menciptakan ruang global yang lebih terpadu. Globalisasi mendorong integrasi ekonomi dunia, memungkinkan arus modal, tenaga kerja, dan komoditas melintasi perbatasan dan lebih mudah. Perusahaan multinasional dan teknologi komunikasi yang canggih memainkan peran penting dalam mempercepat proses ini sehingga orang dari berbagai belahan dunia dapat berinteraksi dan bertransaksi tanpa hambatan yang signifikan. Kan di globalisasi itu ada yang namanya liberalisasi. Apa yang Anda ketahui tentang liberalisasi? Jadi, liberalisasi adalah proses penghapusan atau pengurangan pembatasan dan regulasi dalam berbagai sektor ekonomi dengan tujuan mendorong persaingan dan efisiensi pasar. Kebijakan liberalisasi biasanya mencakup privatisasi perusahaan milik negara, penghapusan tarif dan kuota perdagangan, serta deregulasi sektor-sektor tertentu seperti perbankan dan telekomunikasi. Melalui liberalisasi juga, pemerintah berharap dapat menarik investasi asing, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, proses ini juga membawa tantangan seperti potensi ketidakmerataan distribusi, keuntungan, dan dampak negatif terhadap sektor-sektor domestik yang belum siap bersaing secara global. Apa hubungan globalisasi dengan liberalisasi di Indonesia? Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, posisi Indonesia cukup strategis dan dinamis. Sebagai negara yang dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi global. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung liberalisasi ekonomi, seperti meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dan mereformasi regulasi domestik guna menarik lebih banyak investasi asing. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan signifikan termasuk kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan bahwa manfaat dari globalisasi dan liberalisasi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di kancah internasional dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, bab selanjutnya yaitu tentang industrialisasi dan proteksionisme. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang industrialisasi dan proteksionisme? Jadi menurut saya industrialisasi adalah proses transformasi ekonomi yang ditambahi dengan perubahan dari sistem ekonomi agraris dan berbasis pertanian menjadi sistem ekonomi yang lebih mengutamakan produksi industri. Proses ini melibatkan pembangunan dan pengembangan sektor manufaktur serta penggunaan teknologi dan mesin dalam produksi barang. Lalu proteksionisme adalah kebijakan ekonomi di mana pemerintah suatu negara mengambil langkah-langkah untuk melindungi industri dan produk domestiknya dari persaingan luar negeri. Langkah-langkah ini dapat berupa penerapan tarif impor, pembatasan kuota, dan pemberian subsidi kepada produsen lokal.
Tujuan dari proteksionisme adalah untuk memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk tumbuh menjadi kompetitif di pasar global serta untuk menjaga lapangan kerja domestik dan kestabilan ekonomi. Meskipun proteksionisme dapat memberikan perlindungan jangka pendek bagi industri lokal, kebijakan ini seringkali dikritik karena dapat mengarah pada efisiensi ekonomi, harga yang lebih tinggi bagi konsumen, dan potensi realisasi dari negara-negara lain yang terkena dampaknya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang jejak krisis dan reformasi ekonomi. Apa yang Anda pahami tentang jejak krisis dan reformasi ekonomi? Baik, pertama, jejak krisis itu merujuk pada dampak dan perubahan yang terjadi akibat krisis ekonomi yang signifikan seperti krisis finansial, resesi atau depresi. Krisis ini seringkali menyebabkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi, peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan, dan ketidakstabilan sosial. Terus maksud dari reformasi ekonomi itu adalah serangkaian langkah kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah ekonomi dan memperbaiki kondisi ekonomi suatu negara. Reformasi ini dapat menjangkau sebagai inisiatif seperti restrukturisasi sistem perbankan, perbaikan regulasi pasar, pengurangan defisit anggaran, privatisasi perusahaan milik negara, dan peningkatan iklim investasi. Baik, kalau menurutmu apakah ada jejak krisis yang memiliki dampak signifikan dalam perekonomian di Indonesia? Ada. Jejak krisis tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek juga, tetapi juga dapat memiliki efek jangka panjang yang membentuk kebijakan ekonomi, struktur industri, dan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara yang mengalami krisis besar pun biasanya harus menghadapi tantangan besar dalam memulihkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor serta masyarakat juga. Baik. Kalau untuk tujuan reformasi itu seperti apa? Kalau tujuan utama reformasi ekonomi adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil, efisien, dan kompetitif yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reformasi ekonomi seringkali dilakukan setelah periode krisis sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan struktural yang terungkap dalam krisis dan untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi perkembangan ekonomi di masa depan. Baik, kita akan mereview tentang materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Menurut kamu, apa itu kebijakan fiskal? Definisi kebijakan fiskal adalah suatu aturan yang dibuat pemerintah yang mana tujuannya adalah untuk menekan aktivitas ekonomi agar seimbang di Indonesia. Oh, gitu, baik. Kalau boleh tahu itu contohnya kebijakan fiskal itu apa ya? Di sini seperti pemerintah memberikan aturan seperti pajak atau mungkin dengan pengendalian inflasi seperti itu contoh-contohnya. Dengan adanya pajak nanti pemerintah mampu mengatur perekonomian yang ada di bawahnya di masyarakat. Terus selalu kalau boleh tahu juga dari kebijakan fiskal itu biasanya kan ada dampak, itu dampaknya seperti apa ya? Kalau untuk dampak dari kebijakan fiskal sendiri ini adalah biasanya ada resesi ekonomi dan juga inflasi itu juga termasuk dampak dari kebijakan fiskal itu sendiri karena ketika pemerintah memberikan aturan pasti ada timpang atau simpang siur di bawah antara kebijakan dengan yang diterima oleh masyarakat. Disitulah bisa terjadi seperti inflasi, kenaikan suku bunga ataupun resesi dan ataupun kenaikan pajak juga. Materi selanjutnya kita akan membahas dari ketimpangan dan kemiskinan. Kalau boleh tahu maksudnya dari ketimpangan dan kemiskinan itu apa ya? Definisi ketimpangan dan kemiskinan itu adalah suatu kondisi di masyarakat yang mana di sana itu belum ada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang mana bisa diartikan ketimpangan dan kemiskinan ini adalah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan yang mana mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tercukupi kebutuhannya. Terjadilah kemiskinan dan ketimpangan. Berarti kan biasanya kalau kayak gitu kan ada faktor-faktor dari ketimpangan dan kemiskinan. Kalau boleh tahu itu apa? Faktor-faktor dari ketimpangan dan kemiskinan itu seperti masih banyaknya penduduk Indonesia yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, sulitnya akses lapangan pekerjaan
yang menuju suatu daerah di Indonesia, yang mana penduduk di desa tersebut itu kurang bisa mendapatkan pekerjaan dan tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Oke. Untuk mengatasi upaya faktor itu bagaimana menurut kamu? Di sini mungkin pemerintah bisa berperan dalam restribusi atau distribusi lapangan pekerjaan, seperti mungkin membangun industri di daerah kota-kota, di pinggiran kota, yang mana nanti ketika dibangunkannya industri tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat dan masyarakat mampu mendapatkan finansial dari bekerja di tempat industri tersebut. Baik. Kan di materi selanjutnya itu kita membahas tentang pembangunan, SDA, dan kebutuhan ekonomi. Dari ketiga materi itu menurut kamu itu ada keterkaitan nggak atau tidak? Dalam pembangunan sumber daya alam dan kebutuhan ekonomi sangat keterkaitan, karena di mana adanya pembangunan ini juga dipengaruhi oleh sumber daya alamnya, yang mana nanti ketika pembangunan dibarengi oleh sumber daya alam yang bisa mengelola, itu bisa membuat ekonomi ini semakin bagus, semakin meningkat, karena sumber daya alamnya ini bisa dimanfaatkan oleh pembangunan yang ada. Jadi apakah ada dampak ya kalau resiko salah satu poin itu tidak terpenuhi? Seperti yang tadi saya definisikan, ketika ketiga poin ini keterkaitannya sangat penting, dan ketika salah satu itu tidak terjalankan, maka akan terjadi kesetimpangan atau ketidakstabilan dalam keseimbangan di kemudian hari, seperti ketika pembangunan tidak dibarengi oleh pengelolaan atau sumber daya alam yang sangat terbatas, tapi terus dalam pembangunan itu juga tidak baik, akan mengakibatkan signifikannya pembangunan yang ada. Jadi banyaknya polusi itu malah membuat dampak yang tidak baik untuk ke depan. Oke. Lalu kan ada materi selanjutnya itu ada tentang PMA atau penanaman modal asing, dan yang kedua itu ada PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Dalam kedua itu apa pengaruhnya dalam perekonomian Indonesia? Kalau di sini untuk penanaman modal asing, di sini memiliki peran khusus dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti mendapat banyaknya lapangan pekerjaan dan juga membawa teknologi baru yang dapat diakses oleh Indonesia dalam perekonomian Indonesia itu sendiri, dalam pengelolaan perekonomian Indonesia. Lalu untuk kebijakan yang mendukung PMA dan PMBN itu agar perekonomian Indonesia itu mempengaruhi perekonomian Indonesia saat ini itu apa ya? Mungkin dengan melalui manajemen yang efisien, yang mana manajemen tersebut mampu menaungi PMA penanaman modal asing dan juga PMDN, agar nantinya aturan manajemen tersebut bisa dilakukan oleh keduanya dan mampu memberikan efek terbaik. Lalu selanjutnya ada kita membahas tentang urbanisasi prematur dan sektor informal. Menurut kamu definisi dari dua materi itu? Kalau dari urbanisasi prematur adalah urbanisasi seperti yang kita tahu, yaitu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang mana mereka berbondong-bondong mencari finansial di kota, yang mana mungkin pikiran orang desa itu lebih gampang mencari finansial di sana. Nah, namun dengan banyaknya pemikiran seperti itu, banyaknya yang berpindah ke kota, yang menyebabkan adanya sektor informal, seperti belum mampunya kota dalam menampung mereka, seperti belum banyaknya lapangan pekerjaan, yang mana mengakibatkan adanya sektor informal, seperti adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh mereka sendiri untuk mencari finansial karena masih terbatasnya lapangan pekerjaan tersebut. Oke. Terus untuk solusinya? Mungkin untuk solusinya ke depannya pemerintah harus lebih berkacamata dan lingkungan sekitar di kota agar lebih dapat memberikan pekerjaan yang layak pada penduduk urbanisasi ini, agar mereka mampu hidup di kota dengan layak. Oke. Sekian review dari kelompok kami tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.